Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan menyebut nama Allah, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Segala puji hanya kepada Allah Tuhan semesta alam, dan kepadanya jualah kita memohon pertolongan atas segala perkara dunia dan akhirat, dan solawat serta salamnya semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penutup para nabi, juga terhadap keluarga, sahabat sekalian, dan tiada daya upaya kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Perkasa. Tobat dengan segera. Hidupku sudah bergelimang dosa dan maksiat, lebih baik aku jalani saja apa adanya. Demikian sering kita dengar dari sebagian para pelaku maksiat. Banyak para pelaku maksiat merasakan hidup seperti memakan buah si malakama. Dimakan kena, gak dimakan tetap juga kena. Akhirnya, mereka tetap beraktivitas dan melakukan kemaksiatan dan keburukan. Contoh seperti ini sesungguhnya sebuah gambaran orang-orang yang putus harapan, seolah hidupnya sudah tidak berarti lagi. Tak sedikit orang-orang yang sudah berusia lanjut, bergaya bak anak muda. Umur sudah mendekati ajal, namun gaya tak keturungan. Meski sudah keriput, maksiat tetap tak surut. Rambut dikuncir, telinga pakai anting, dan semua tangannya pakai tato. Tua-tua keladi, ujar pepatah. Makin tua makin menjadi-jadi. Bukan insyaf tapi malah terus bermaksiat. Sebaliknya, jika yang tua makin menjadi-jadi, yang muda justru tak memiliki hati. Mereka tahu apa yang dilakukan, itu kurang baik dan merugikan, tetap saja menutup mata dan hatinya, hanya untuk terus memperkokoh dahaga nafsunya. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Slogan ini awalnya hanya gurauan yang ditempel di stiker-stiker, bahkan digunakan jadi t-shirt. Namun, sesungguhnya, saat ini banyak dijadikan modal dan spirit kaum muda. Dengan memasuki masa remaja, mereka seolah punya tiket untuk bisa bersenang-senang dan berbuat apa saja. Dan seringkali pula, para orang tua memberikan legitimasi. Mumpung masih muda, berbuatlah sesukamu, begitu katanya. Bagaimana mungkin, hanya dengan foya-foya, tanpa amalan soleh orang bisa masuk surga? Sungguh sangatlah mustahil. Banyak orang mengaku sulit untuk melakukan kebaikan. Karenanya, ia merasa akan terus berbuat keburukan dan bermaksiat. Ya, saya sudah tahu ini keliru, tapi masih belum siap melakukannya, begitu jawabnya. Padahal, memulai kebaikan tidak perlu menunggu waktu, dan tidak perlu menunggu orang banyak. Cukup mulailah dari hati dan niatkan. Jika masih malu dilihat orang, bersembunyilah untuk melakukan kebaikan, sampai suatu saat siap waktunya. Sebab, tanpa memulai rasanya mustahil. Seharusnya, para pelaku kebaikan memegang prinsip, kalau bisa dimulai saat ini, kenapa harus menunggu sampai nanti? Sebab, belum tentu esok hari umur kita masih ada. Rasulullah sangat berhati-hati dalam masalah ini. Beliau mengingatkan, arti penting memanfaatkan waktu yang dimiliki tiap manusia, bahkan di saat manusia menginjak usia belia. Dalam hadisnya, Rasulullah mengatakan, "Wahai remaja, peliharalah perintah Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu, peliharalah hukum-hukum Allah, niscaya Allah akan bersama kamu, jika kamu memohon sesuatu, maka mohonlah kepada Allah." Hadis Hasan Sahih riwayat Imam Tirmizi. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. 1. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. 2. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. 3. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. 4. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. 5. Hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya, dikatakan oleh As-Sahabi dalam At-Talhish, berdasarkan syarat Bukhari Muslim. Hadits ini dikatakan sahih oleh Syaikh Al-Albani dalam Al-Jami' Ash-Shogir. Rasulullah juga bersabda, sekali-kali, tidak akan beranjak kedua kaki seorang hamba manusia pada hari kiamat nanti, sehingga kepadanya ditanya tentang 4 perkara. Pertama, kemana umurnya dia habiskan. Kedua, kemana masa mudanya dia pergunakan. Ketiga,
kemana harta bendanya ia belanjakan. Keempat, kemana ilmunya diamalkan. Al-Hadid. Bertaubatlah kini, mumpung masih ada waktu, marilah di setiap waktu, kita bertanya pada diri sendiri. Akan kemana setelah ini, dan apa amal kita, yang akan kita bawa nanti saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam tak pernah menganggap taubat sebagai langkah terlambat. Kapanpun kesadaran itu muncul, Allah tetap menerimanya, selama nafas masih menempel di badan. Hisab perhitungan akan amal-amal buruk kita, di mata Allah akan segera terhapus, dengan taubat kita yang sungguh-sungguh taubatan nasuha. Kata Nabi, siapa yang bertobat, sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah akan menerima taubat dan memaafkannya. Hadis riwayat Muslim. Hanya saja dalam Islam, menyangkut taubat ada kaidah dan adab-adabnya. Secara terminologis, taubat mencakup 3 syarat. Pertama, meninggalkan perbuatan dosa. Kedua, menyesali perbuatan yang telah dilakukannya. Ketiga, bertekad tidak akan melakukannya kembali. Taubat adalah sebuah kata yang sangat sederhana, akan tetapi tindakan ke arahnya bukanlah pekerjaan yang mudah. Banyak orang yang menginginkan segera mengakhiri segala tindak dosanya, akan tetapi, akibat balutan nodanya demikian pekat, selalu saja mengalami kegagalan untuk bertaubat. Hanya mereka yang punya tekad kuat dan yang dapat petunjuk dari Allah, yang segera melangkahkan kaki menuju taubat. Setiap manusia, pada dasarnya tidak akan terlepas dari perbuatan dosa. Sayangnya terkadang, di antara tumpukan dosa itu, seseorang merasa bahwa semuanya sudah terlambat untuk dibersihkan atau dihilangkan. Perasaan seperti ini jelas keliru. Hal itu termasuk al-habair, yakni satu di antara puluhan dosa besar, yakni berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai hal seperti ini dibiarkan terus. Setan akan memanfaatkan kondisi setengah putus asa, hingga benar-benar putus asa seperti ini, untuk terus mendorong kita semakin terjerumus dalam bujuk rayunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 168. Lebih lanjut Allah menjelaskan, barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan yang keji dan yang munkar. Quran Surat ke-24, ayat 21. Sebagai akibat dari sikap mengikuti setan ini, kemudian melahirkan sikap lain, yaitu, semuanya sudah terlanjur atau nasi sudah menjadi bubur, dan perasaan lain seolah semua dosanya itu tidak akan ada lagi ampunan. Orang yang membiarkan dirinya ada dalam suasana seperti ini, akan terus tercampakkan dalam perbuatan dosa, dan kemaksiatan, yang semakin jauh dan dalam. Tentu sikap seperti ini berakibat fatal bagi individu yang bersangkutan. Dengan disyariatkannya prinsip taubat, maka dapat dijelaskan, bahwa syariat taubat merupakan bentuk rahmat Allah, yang tak terhingga untuk umat manusia. Al-Quran menjelaskan keutamaan taubat ini, agar jiwa manusia kembali kepada jalan kesucian. Karenanya, tak ada alasan lagi untuk kembali ke hadapannya, dengan penuh permohonan ampun. Sebab, ampunan Allah maha luas, tak peduli seberapa besar, dan beratnya dosa yang dimiliki manusia. Ibaratnya, jika seseorang telah melakukan kemaksiatan seluas lautan, maka ampunan Allah melebihi luas langit dan bumi. Dan bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ali Imran, ayat 133. Semoga kita, termasuk orang-orang mampu menyesali masa lalu, yang buruk dan menjadi ahli taubat. Wallahu a'lamu bis-shawab. Mungkin, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita semua, diberikan taufik, untuk bisa melakukan taubat nasuha, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.